Mengapa petani cenderung untuk meningkatkan atau menaikkan dosis aplikasi pupuk kimia dari waktu ke waktu untuk mempertahankan produktivitas lahan yang semakin menurun, sehingga dirasakan selalu kekurangan pupuk kimia secara nasional karena kebutuhan selalu meningkat. Setelah saya renungkan akan masalah itu semua, maka saya berkesimpulan kemungkinan dari tanah pertanian di Indonesia pH-nya semakin rendah, sehingga bisa saya katakan tanah itu semakin lapar dengan pupuk kimia. Seakan-akan tanah itu semakin rakus dengan pupuk kimia, padahal dengan meningkatkan atau menambah dosis aplikasi, produktivitas lahan belum tentu meningkat. Mengapa demikian? Pak, kita kembali ke teori yang lama yang mungkin sudah banyak dilupakan oleh para petani. Dengan berbekal tabel yang seperti pemirsa lihat, ini adalah tabel korelasi antara pH dengan hara yang tersedia di tanah. Seperti pemirsa bisa lihat bahwa pH semakin kecil, maka hara yang tersedia semakin kecil pula, sehingga unsur hara yang kita berikan melalui pemupukan itu banyak yang hilang, seperti saya gambarkan pada tayangan ini. Selalu saya kemarin di Kabupaten Bandung yang dikeluhkan pupuk, di sini tadi yang dikeluhkan pupuk, baik harga maupun barangnya sering tidak ada, utamanya yang pupuk bersubsidi. Untuk itu mari kita ulas mengapa pH tanah di lahan pertanian di Indonesia itu cenderung selalu menurun. Tanah di Indonesia pada umumnya adalah tanah vulkanik yang tentunya banyak mengandung besi dan sulfat, di mana besi dan sulfat akan membentuk senyawa pirit yang akan saya jelaskan berikutnya. Ketika lapisan tanah pirit masih berada di bawah garis air, maka pH tanahnya masih normal, di mana pirit dibentuk dari kation besi yang bereaksi dengan sulfida. Didorong oleh bakteri, maka sulfida akan membentuk gas hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida akan bereaksi dengan kation besi menghasilkan besi sulfat yang biasa disebut dengan pirit. Selama lapisan pirit masih di bawah permukaan air, maka pH tanahnya masih normal. Tapi begitu lapisan pirit berada di atas permukaan air, maka terjadilah oksidasi, terbentuk asam sulfat yang menyebabkan pH tanah menjadi sangat rendah. Apalagi tanah pirit diangkat ke atas untuk kegiatan penambangan, maka akan mempercepat proses oksidasi, terbentuknya asam sulfat pada tanah timbunan tersebut. Untuk itu bisa saya simpulkan bahwa tanah di Indonesia umumnya cenderung mengandung pirit karena banyak mengandung logam valensi 2 atau besi dan sulfur. Hanya struktur yang membedakan jenis-jenis dari tanah tersebut.
Penurunan pH tanah bisa juga akibat dari pemupukan pupuk nitrogen yang terus-menerus dan berlebihan. Pupuk nitrogen akan berubah menjadi nitrit atau amonium dengan bantuan bakteri Nitrosomonas. Selanjutnya bereaksi membentuk nitrat dengan bantuan bakteri Nitrobakter sambil melepaskan kation hidrogen. Seandainya dipupuk fosfat yang mengandung nitrogen juga akan melepaskan kation hidrogen. Apabila nitrat bisa dijerat akar, maka akar akan melepaskan hidroksid, di mana hidroksid ini akan bereaksi dengan kation hidrogen menghasilkan air atau H2O yang tidak menyebabkan penurunan pH tanah. Apabila nitrat tidak segera dijerat oleh akar karena kelebihan dari yang dibutuhkan tanaman, maka nitrat tersebut akan hilang dan akar tidak melepaskan hidroksid, sehingga nitrogen akan hilang dan kation hidrogen akan bertambah. Maka pH tanah semakin asam. Dari uraian panjang lebar yang telah saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa kehilangan unsur hara dari pemupukan yang dilakukan oleh petani itu akan banyak yang hilang karena tidak dijerat oleh akar dan menimbulkan efek negatif, yaitu akan menambah penurunan pH, terutama pemupukan dari pupuk-pupuk nitrogen yang biasa dipakai oleh petani. Untuk itu, menjaga pH tanah ke arah normal, yaitu ke arah angka 7, mendekati 7, itu sangat penting untuk meningkatkan atau mempertahankan produktivitas tanah dari penurunan produksi akibat dari penurunan pH tanah, terutama di Indonesia yang banyak mengandung sulfat dan logam bervalensi 2 yang berpotensi untuk menurunkan pH apabila tidak dijaga dan dikelola keasaman tanahnya. Salah satu cara yang paling efektif adalah mengaplikasikan bakteri pelarut sulfat untuk memecahkan hubungan antara hidrogen dan sulfat sehingga bisa mengurangi kandungan asam sulfat di dalam tanah. Pucah madu dalam bahan aktifnya kami melengkapi dengan bakteri pelarut sulfat yang diaplikasi sebaiknya sebelum tanam. Pucah madu diaplikasikan sebagai pupuk dasar sebelum tanam, sehingga begitu dilakukan penanaman pH tanah sudah mulai naik atau ke arah normal. Berikut bukti pucah madu mampu menormalisasi pH tanah di lahan balai benih dari Kabupaten Berau yang jauh sebelumnya itu ber-pH sangat asam. Lahan ini diukur setelah diaplikasi pucah madu 2 kali musim. Sekitar 6,8 ke atau 6,9 ini loh. Jadi memang pucah madu berkarakter tidak bisa langsung menormalisasi pH mendekati 7. Jadi ada proses di mana sebelum diaplikasi pucah madu pH lahan ini sekitar 3,5 sampai 4. Terus di musim tanam berikutnya diaplikasi pucah madu naik menjadi 4,5, dan musim selanjutnya lagi
di aplikasi Pucamadu atau Pucamadu yang kedua, pH-nya naik menjadi 5. Dan aplikasi Pucamadu yang kedua diukur setelah panen, ternyata pH-nya sudah mendekati 7. Demikian para pemirsa, cerita tentang efektivitas pH terhadap produktivitas lahan dan pengalaman yang sudah kami buktikan di Kabupaten Bro yang dikenal dengan tanah yang ber-pH rendah, karena tanahnya banyak mengandung pirit seperti yang telah saya ceritakan dan saya sampaikan sebelumnya di tayangan ini. Demikian tayangan kami. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi para petani dan juga bagi bangsa dan negara untuk menuju ketahanan pangan. Terima kasih. Coba kita ketik sekali lagi lor, kita nolkan dulu ya, tunggu sekitar 30-40 detik ya lor, baru kita ketahui hasilnya. Oke lor, kita lanjut cek. Ini pH-nya sekitar 6,8 ya lor. Jadi petakan 4 itu pH-nya sekitar 6,8. Sudah tidak gerak lagi ya lor, jadi pencet